cara metode pembelajaran PAI. Di dalamnya ada dua rumpun besar metode, yaitu metode konvensional seperti ceramah, diskusi, dan seterusnya. Ada juga kita kembangkan metode pendidikan Qurani. Apa itu pendekatan komponen model ini ya? Komponen model ini ada pendekatan, strategi, metode. Setidaknya paling tidak kita tahu apa sih pendekatan, apa strategi, apa metode, walaupun pembahasan secara mendalamnya di dalam konsentrasi ke metode. Pendekatan ya, ini berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Jadi ada dua pendekatan pembelajaran itu. Ada dua pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran atau pembelajaran berpusat pada guru. Guru satu-satunya sumber informasi. Jadi guru yang aktif banyak, sementara siswa pasif di sini. Ya. Kemudian pendekatan kedua berpusat pada siswa. Jadi siswa yang lebih aktif, guru pasif. Pasif dalam pengertian mengawasi saja begitu. Ya. Itu pendekatan itu. Jadi istilah Inggrisnya ini teacher center, ya. Teacher center, kemudian student center. Pendekatan guru yang lebih banyak aktif, terus memberikan ceramahnya, memberikan arahannya, murid hanya mendengarkan dan menyimak. Gitu. Sementara ketika kita menggunakan pendekatan student center, siswa yang banyak aktif, sementara guru mengawasi dan mengarahkan saja. Begitu. Sumber belajarnya banyak, begitu ya. Kalau tadi cuma guru saja, kalau siswa dibelajarkan, itu adalah sumber belajarnya banyak. Sebab itu ini konsepnya, kalau yang disebut teacher center itu disebutnya to teach, mengajar, teaching. Ya, teaching. Kalau ini berpusat pada siswa, learning. Jadi konsep teaching dan learning di sini. Konsep teaching dan learning. Teaching to teach, guru yang aktif mengajar. To learn, belajar, membelajarkan, begitu ya. Membelajarkan siswa. Nah, ini pendekatan. Yang kedua, yang disebut strategi. Atau mungkin ini juga lebih jelas ini. Ya. Di-unmute dulu ya. Itu. Pendekatan pembelajaran student center ya, atau teacher center. Student center itu pusat di murid, kalau teacher center pusat di guru. Konsepnya ini learning, ini teaching. Teacher ya, teaching. Kalau ini learning, to learn, ini to teach. Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini ada yang sudah diimplementasikan dan bentuk teori begitu yang disingkat CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Ini student center, bukan teacher center gitu ya. Jadi ingat bahwa pembelajaran itu ada dua pendekatan ini. Pendekatan teacher center tadi saya jelaskan teachernya dulu, kemudian student center. Teacher center teaching konsepnya mengajar, kalau student center learning, belajar. Nah, dari sini turun ke strategi. Apa itu strategi? Strategi itu upaya untuk mencari membelajarkan dengan memperoleh hasil sesuai dengan standar gitu yang dimaksud, atau justru bisa melampaui standar yang diharapkan ya. Nah, untuk strategi pembelajaran supaya mendapatkan
mendapatkan standar tujuan atau ingin lebih dari itu, maka ada konsepnya itu acquisition dan discovery learning. Kalau acquisition itu lebih membelajarkan murid itu sesuai apa adanya dari guru, begitu ya. Jadi konsepnya A disampaikan secara utuh A, begitu. Kemudian sumber belajarnya disiapkan oleh guru, kemudian arahannya jelas, tegas, dan bisa diterima secara utuh oleh muridnya. Sementara discovery ini konsep konsep student center itu ya, diturunkan dari student center. Artinya membelajarkan. Kalau membelajarkan itu kan discovery learning. Discovery learning itu menjelajah. Coba cari definisi anu, silakan kamu cari. Sumbernya di sini, di sini, di sini, silakan kamu cari sendiri. Nah, akhirnya si siswa itu belajar ya, mencari itu. Yang diperoleh bukan hanya apa yang ditunjukkan oleh guru, tetapi dia akan memperoleh hal-hal lain. Ya, tentunya diharapkan hal-hal lainnya itu yang positif. Discovery learning itu ya, penjelajah. Kalau tadi acquisition itu to the point, ke arah-arah yang dimaksud itu saja gitu ya. Tidak dibebaskan mencari. Kalaupun cari definisi anu di buku anu halaman sekian. Nah, murid mencari itu saja yang dicari. Kalau ini silakan kamu cari definisi ini. Browsing atau di buku-buku, diantaranya ada buku anu, silakan kamu cari. Nah, itu kan dijelajah. Nanti akan mendapatkan sesuatu. Ya. Di samping sesuatu itu sesuai dengan targetan, tapi dia akan memperoleh hal-hal lain. Lebih banyak dari situ. Kemudian dari strategi itu turun ke metode pembelajaran. Ada ceramah, diskusi, simulasi, dan lain-lain. Ini metode pembelajaran yang konvensional. Satu lagi ada pembelajaran Qurani. Nah, kita di sini ya akan kita bahas lebih banyak nanti. Kemudian ada teknik dan taktik pembelajaran. Ini sifatnya spesifik, individual, dan unik. Jadi tergantung style gurunya, kemampuan gurunya, karakter gurunya menyampaikan informasi itu. Itu yang disebut teknik dan taktik. Penjelasan lebih rinci tentang yang saya jelaskan ini ada di buku saya, itu metode pendidikan Qurani ya. Ya sebaiknya kalian punyalah, karena ini bukan hanya cerita model, tapi cerita konsep PAI itu gimana. Di buku itu ada bahkan banyak yang mendapatkan judul skripsi, inspirasinya dari situ, karena saya menulis dari mulai problematika pendidikan agama Islam di sekolah sampai kepada solusinya. Nah, salah satunya itu pengembangan model begitu. Jadi dengan membaca buku ini bukan hanya urusan model atau metode pembelajaran, tapi juga ada dampak hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan dari buku itu untuk memahami konsep PAI secara utuh begitu ya, sampai kepada masalah pengembangan metode pembelajaran. Silakan dicari buku lain cerita tentang metode pendidikan Qurani itu ya belum ada begitu ya. Nah itu saya akan coba kembangkan metode pendidikan Qurani itu di sini gitu, di PAI. Sebab kan sangat ironis logika saya atau alasan saya mengembangkan metode pendidikan Qurani itu, ceritanya ngajar PAI tapi mengadopsi cara-cara mengajar di negara-negara yang tidak mengajarkan agama. Kan ironis ya.
Kayak metode-metode kayak begini kan metode-metode yang dikembangkan di Barat, di Amerika, dan di mana-mana kan gitu ya. Tapi ketika muncul istilah metode pendidikan Qurani seperti asing. Padahal semestinya orang Islam ya berangkat dari situ banget yang ada di dalam Quran gitu. Bagaimana Quran berbicara mengembangkan model metode menyampaikan dakwah Islamnya gitu. Itu jadi silakan dipesankan karena bukunya juga tidak stoknya harus dipesankan dulu karena habis begitu cetakan pertama habis nanti bisa diakses ke UPI atau bisa nanti pesan kumpulkan saya akan bicara supaya lebih cepat di reproduksinya lagi. Implementasi rumpun model pembelajaran ya. 2 rumpun. Ada model tadi sudah ya, model konvensional dan model Qurani. Ini sistem, ini saya kira yang kemarin bahwa kita akan menggunakan pembelajaran mata kuliah ini, saya akan menggunakan pendekatan dalam model tadi, pendekatan student center, bukan teacher center. Jadi kalian nanti yang banyak berdiskusi, banyak yang menyajikan metode-metode pembelajaran yang ditentukan nanti ya, yaitu konvensional dan metode Qurani. Silakan nanti kembangkan. Harapannya dari metode itu dikembangkan menjadi model pembelajaran Qurani begitu ya. Nah, syaratnya nanti mungkin Pak Iman bisa banyak membantu dari urusan teknisnya begitu ya. Tentang mata kuliah ini. Bagaimana membagi tugasnya, rambu-rambunya gimana begitu ya. Sehingga setiap orang bisa menyampaikan materi itu. Nah, kembali merujuk pada mata kuliah lain sebelumnya, karena saya dengan Pak Iman ini mengasuh mata kuliah pokok di IPAI ini. Makanya diberikannya itu dari mulai semester 4, 5, 6. Ini semester 6 ya. Jadi terakhir mungkin mata kuliah yang saya sampaikan. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam, kemudian teori pendidikan Islam, baru ke aplikasi dengan sistematika berpikir filosofis, berpikir teoritis, berpikir aplikatif. Jadi filosofis dulu, makanya filsafat pendidikan agama Islam, kemudian teoritis, teori-teori pendidikan Islam, aplikatif, model pembelajaran atau metode pembelajaran. Nah, berbicara masalah landasan, tujuan, prinsip itu dibahas di filsafat dan teori pendidikan. Ya, lazimnya pembahasan tentang hal-hal semacam itu disebut pedagogik teoritik. Pedagogik teoritik, pembelajaran, teori-teori pembelajaran. Sedangkan pembahasan tentang komponen-komponen pembelajaran yang lebih khusus lagi itu dibahas di dalam pedagogik praktis. Dalam komponen-komponen pembelajaran khususnya berkaitan dengan konsep guru, konsep murid, konsep kurikulum, konsep tujuan gitu ya, itu dibahas di dalam teori. Nah, tapi untuk urusan komponen kurikulum lebih spesifik lagi dibahas dalam pedagogi praktis. Kurikulum dimaksud di sini komponen-komponen kurikulum nanti ya. Jadi kalau di atas tujuan pendidikan secara umum, kalau di sini tujuan kurikuler. Nah, jadi ini yang tadi ya, apa itu model pembelajaran, ini sudah ya. Kemudian komponen model itu apa saja, ada pendekatan, strategi, dan metode. Nah, metode inilah yang akan kita pelajari perdalam dalam mata kuliah ini.
kemudian teknik dan taktik pembelajaran. Nah, di mana posisi metode dalam komponen dan kurikulum pembelajaran? Metode di dalam konsep pendidikan atau kurikulum ini bisa saudara ingat kembali yang waktu kita kuliah teori pendidikan, ada komponen-komponen pendidikan. Komponen pendidikan itu terbagi dua. Ada komponen utama dan komponen penunjang. Ya, komponen utama itu tujuan. Ini dibahas di dalam filsafat pendidikan Islam. Kemudian guru itu dibahas dalam filsafat dan teori pendidikan Islam. Kalau filsafatnya konsep manusia. Guru murid itu manusia, kan gitu. Apa sih manusia itu dalam perspektif pendidikan? Bagaimana ya mungkin asal usul dan sebagainya, ini lebih ke perilakunya manusia. Nah, di sini konsep guru dibahas dari filsafat dan konsep guru dibahas dalam pendidikan Islam. Demikian pula murid itu dibahas di mata kuliah filsafat pendidikan Islam dan teori pendidikan Islam. Yang keempat, komponen utama dalam pendidikan Islam itu adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan. Di dalamnya ada apa? Ada tujuan, materi, metode, dan sistem evaluasi. Cerita tujuan di sini berbeda dengan tujuan secara umum. Tujuan pendidikan, kalau di sini disebutnya tujuan kurikuler. Kalau nanti membuat RPP, jangan keliru. Kalau tujuan umum, kalau saya dulu belajar di kuliah ataupun di PGA dulu, itu strict banget gitu ya. Ketika berbicara tujuan umum langsung di situ. Tujuan umum pendidikan ini. Tujuan khusus. Jadi tujuan khususnya ini. Nah, tujuan khusus itu adalah tujuan kurikuler. Tujuan dari mata pelajaran yang diajarkan. Ya, umpamanya pelajaran membaca, tujuannya apa? Tujuan umumnya supaya anak paralinter. Kalau tujuan kurikulernya supaya anak bisa membedakan atau membaca, bisa membedakan huruf A, B, C, D, bisa mengatakan A, B, C, D, bisa merangkaikan. Nah, itu tujuan kurikuler. Kalau yang tujuan umumnya itu anak pinter membaca. Gitu. Anak jadi pinter, jadi pandai. Itu ya. Nah, komponen kurikulum ini dibahas dalam mata kuliah model atau metode pembelajaran. Kenapa dimasukkan komponen utama? Konsep kurikulumnya ya di sini. Syarat pendidikan itu, pelaksana pendidikan itu harus ada 4 ini. Ada guru, ada tujuan, ada guru, ada murid, ada kurikulum. Kalau tidak ada salah satunya, tidak berjalan pendidikan. Makanya disebut komponen utama pendidikan. Ada guru, tidak ada murid, mengajar siapa? Ada murid, tidak ada guru, juga sama. Siapa yang ngajar? Ada guru dan murid, apa tujuannya? Nah, harus jelas. Ada tujuan, ada guru, ada murid, apa materi yang diajarkannya, bagaimana caranya, dan sebagainya. Nah, ini ya ada apa itu kurikulum, komponen kurikulum apa saja, tujuan pembuatan kurikulum, bagaimana cara membuat kurikulum, nah macam-macam lah di sini dibahas komponen utama. Kemudian komponen penunjang, ini sekalipun hal ini tidak ada, pembelajaran itu akan dengan komponen utama. Tetapi kualitasnya mungkin berbeda. Penunjang ini dilibatkan belajarnya. Tetapi kalau hanya ini saja tanpa ada tunjang yang lainnya, maka pembelajaran bisa dilaksanakan tapi mungkin minimalis. Nah, di antara komponen penunjang itu yaitu ada sarana, ada prasarana. Sarana pembelajaran ya murid, guru,
fasilitas di sini ya, sarana itu ya, ada kelas, ada media dan sebagainya. Kemudian ada manajemen pengelolaan. Jadi kalau tidak di-manage kegiatan pendidikan ini, tidak akan efektif pembelajaran itu. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan belajar supaya murid-murid itu betah belajar, senang belajar, menggembirakan, dan seterusnya. Nah, itu lingkungan belajar namanya. Ini semua adalah komponen penunjang. Nah, berkaitan tadi dengan komponen utama, itu semuanya ada mata kuliah yang membina komponen-komponen ini. Umpamanya ada mata kuliah, tujuannya oke lah, tujuannya mungkin bisa digabung di sini. Tujuan kurikuler itu ketika ada mata kuliah kurikulum pendidikan. Kan ada mata kurikulum ya, ada mata kuliah kurikulum itu khusus untuk membahas tentang kurikulum. Kemudian yang kedua, mata kuliah yang membina materi itu banyak ya. Ada tafsir, hadis, sejarah, macam-macam di sini. Ya, akhlak, ya akidah, fikih dan seterusnya. Itu materi. Kemudian metode. Nah, metode ini adalah mata kuliah yang kita ikuti ini sekarang. Bukan model di sini, makanya lebih diarahkan kepada metode pembelajaran, tidak model pembelajaran sesuai dengan yang tertuang dalam kurikulum gitu ya. Metode pembelajaran PAI ya. Kemudian ada micro teaching. Ini yang membina kemampuan ini. Mata kuliahnya tidak satu, ada micro teaching, praktikum ya. Praktikum ini juga metode pembelajaran ini kalau di kondisi normal Pak Iman suka membimbing bagaimana cara mengajar yang baik gitu, praktikum di kelas gitu sebelum ke ke micro teaching gitu. Jadi saudara-saudara paham fungsi mata kuliah ini di mana ya? Ya di sini. Artinya untuk membahas komponen utama di dalam komponen-komponen pembelajaran. Nah, kemudian selain materi yang begitu banyak, kemudian metode dengan kelompok mata kuliah lain, ada juga sistem evaluasi. Jadi setelah materi disampaikan dengan cara-cara yang benar, kemudian dievaluasi. Bagaimana cara mengevaluasi itu? Ada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ada juga statistik untuk menguji seberapa banyak hasil dari proses itu diuji ya. Achievement ya, di sini ada evaluasi dan achievement. Nah, itu bagaimana minatnya naik atau tidak, bagaimana hasilnya dan seterusnya. Di sini dibahas. Jadi kelompok evaluasi, kelompok mata kuliah yang khusus mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran. Nah, itu ya arahannya seperti itu. Jadi kita di sini rumpunnya. Kemudian komponen-komponen pembelajaran sebagai penunjang, komponen penunjang dalam pembelajaran Islam maksud saya, ini bagaimana cerita sarana prasarana itu ada mata kuliahnya juga kan. Kemudian manajemen pengelolaan, manajemen pendidikan di situ ada mata kuliahnya. Lingkungan ini banyaklah begitu ya yang disebar di beberapa mata kuliah sehingga mencerminkan kemampuan untuk menatap lingkungan pembelajaran. Termasuk juga di sini menciptakan situasi belajar yang baik bagaimana di mata komponen. Dari komponen-komponen di atas bisa disusun menjadi sebuah model yang lengkap. Nah, dari syarat model di atas, komponen ini disusun, dilengkapi lagi, begitu ya, ditata sampai bikin
sintaknya, langkah-langkahnya itu bisa menjadi sebuah model pembelajaran. Nah, baik, kita akan fokus ke komponen utama kurikulum, ya. Nah, itu membahas ini. Saya memetakan ini ya, pertemuan ini memetakan apa yang akan kita peroleh dalam pembelajaran dalam mata kuliah ini. Sebab kalau tidak dipetakan begini, belajarnya ke sana itu sepertinya tidak terarah, apa saja mau-maunya begitu. Nah, kalau dipetakan begini, Anda akan fokus mata kuliah, model-model pembelajaran ini akan fokus membahas persoalan ini. Nah, di sini ya, ada 4 komponen utama tadi, ya, 4 komponen utama dalam pembelajaran dalam kurikulum dari ini maksud saya dari sini ya. Tujuan, guru, murid, kurikulum. Nah, sekarang di kurikulum juga ada 4 komponen utama. Yang pertama tujuan kurikuler. Jadi tujuannya ini bukan tujuan pendidikan yang umum, tapi tujuan kurikuler namanya. Kemudian ada materi atau bahan ajar. Bahan ajarnya banyak, sampai ada mata pelajaran Islamisasi sains. Nah, itu kan juga materi pembelajaran. Ya. Ada fikih, ada akidah, ya, ada hadis, ada tafsir dan seterusnya. Ini pembahasan materi. Kemudian metode pembelajaran. Nah, kita ini akan konsentrasi di komponen pembelajaran dari metode saja, gitu ya. Kemudian ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi hasil belajar. Ini juga ada yang membinanya, ada mata kuliahnya, ya. Nah, kita akan start dari metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Pengertian metode pendidikan Islam. Metode merupakan satu cara untuk memudahkan guru dalam menyampaikan gagasan konsep. Ini disingkat dalam menyampaikan materi ajar, ya, gagasan konsep teori yang rumit, materi ajar yang rumit, sehingga menjadi mudah. Gitu. Jadi menyampaikan materi pembelajaran yang dianggap rumit sehingga menjadi mudah murid untuk menangkapnya. Murid dapat menangkap materi itu secara utuh. Ya. Jadi ini kalau disingkat saja, ya, saya akan ini coba perhatikan ya. Cara untuk ini terlalu panjang ini ya, materi saja. Materi atau bahan ajar. Ya, gitu ya. Dipersingkatlah. Sehingga murid menjadi mudah. Sehingga murid mudah, gitulah. Bahasanya terlalu panjang ini definisinya. Mudah menangkap, mudah dan menyenangkan. Ya, menyenangkannya itu penting. Metode itu di situ ada salah satu ciri khasnya itu. Sehingga murid mudah, ya, dipindahin ke sini, menangkap bahan ajar dengan menyenangkan gitu. Menangkap bahan ajar, materi secara menyenangkan, mudah dan menyenangkan gitu. Mudah menangkap dan menyenangkan. Itulah secara udah ini lebih praktis metode itu gitu.
Metode merupakan satu cara untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi atau bahan ajar sehingga murid mudah menangkap materi tersebut, menangkapnya gitu aja lebih singkat. Nyahnya itu domirnya ke bahan, menangkapnya dan menyenangkan. Mudah menangkap dengan menyenangkan gitu, dengan mungkinnya di sini. Dengan menyenangkan. Nah, itu lebih singkat definisinya. Kalau tadi terlalu kompleks begitu, tapi lengkap. Nah ini lebih mudah ditangkapnya. Metode merupakan suatu cara untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi ajar sehingga murid mudah menangkap dengan menyenangkan. Jadi bukan hanya murid saja yang mudah itu, yang ringan itu. Guru pun ringan menyampaikannya, tidak terlalu capek, gitu ya. Kalau metodenya tepat. Nah, memudahkan suatu hal yang sulit sehingga gampang dipahami murid merupakan kerja profesional karena memerlukan keahlian. Jadi metode ini merupakan bidang kajian khusus keahlian di bidang pembelajaran, di bidang pendidikan. Memudahkan suatu hal yang sulit sehingga gampang dipahami oleh murid merupakan kerja profesional. Guru itu adalah tenaga profesional. Karena profesional jelas memerlukan keahlian. Yassiru wala tu'assiru. Nah, kemudian ada lagi ini prinsip nanti ya, basyiru wala tunaffiru. Basyiru wala tunaffiru. Ya. Itu prinsip dalam Islam gitu. Basyiru, mudahkanlah, jangan disulit-sulitkan urusan itu. Berikanlah reward ya. Jadi senangkanlah, jangan ditakut-takuti. Jangan dibuat susah yang mudah itu. Justru yang susah itu bagaimana caranya supaya menjadi mudah. Apa saja yang akan dibahas dalam materi kuliah tentang metode ini. Itu yang akan dibahas ini di dalamnya nanti. Landasan filosofis pentingnya metode. Ya, landasan filosofisnya kenapa sih metode dianggap penting? Landasan teoritik pentingnya metode. Secara logika, secara teoritik, bagaimana posisi peran metode dalam membelajarkan yang efektif. Landasan pedagogis. Pedagogis itu pembelajaran ya, landasan pendidikan. Pentingnya metode itu. Kemudian prinsip-prinsip penggunaan metode itu bagaimana? Metode pendidikan Islam. Kemudian jenis-jenis metode pendidikan Islam itu apa? Aplikasi atau penggunaan metode itu seperti apa? Nah, kita lebih setelah menjelaskan secara teoritis ini, kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis metode. Tadi sudah saya kasihkan dalam pengantar, ada dua rumpun metode, dua rumpun besar metode itu. Izin, Pak. Halo? Ada nggak suara saya? Ada, Prof. Saya. Ini soalnya nih ada sering gangguan, ini tiba-tiba hilang aja. Wi-Fi-nya atau apanya ini? Oke, kalau memang ada, bagus ini. Kita lanjutkan ya.
eh, metode pembelajaran metode pembelajaran yang akan kita bahas ini. Kita akan konsentrasi nanti setelah membahas filosofisnya, landasan teoritis dan seterusnya, kita masuk ke jenis-jenis metode. Nanti yang akan kalian presentasikan itu jenis metode konvensional. Setengah semester itu kita bahas jenis metode pendidikan konvensional. Itu puluhan, banyak sekali ya. Ada dan mulai ceramah, diskusi, bermain peran, macam-macam itu ya, tentang jenis itu konvensional itu banyak sekali. Nanti silakan pilih 5 atau 6 contoh gitu, model konvensional itu apa, metode konvensional itu kayak apa gitu. Kemudian setengah semester berikutnya kita akan membahas tentang metode pendidikan Qur'ani, rumpun metode pendidikan Qur'ani. Jadi 2 ya. Nah, bagaimana aplikasi penggunaan? Nah, ini dalam kaitan dengan sintak, langkah-langkah dalam menerapkan metode-metode yang dibahas itu. Sampai ke langkah. Mohon maaf, Prof. Share screen-nya hilang. Ya, hilang? Screen-nya hilang, iya. Oh. Mohon ditampilkan kembali, Prof. Okay. Ya, terima kasih, Prof. Bentar dulu ya. Aduh, kemana tuh? Hilang ya. Itulah suka. Oke. Kemana nih hilang? Apa nih hilang? Udah ya, dari sini punya nih. Share screen lagi. Ya, ada lagi ya? Ada lagi muncul? Ya, Pak, sudah ada. Ada lagi ya? Sudah, Prof. Oke, kita lanjut. Dari metode pembelajaran pendidikan Islam. Ini nanti kita akan konsentrasi di bagian 5 ini ya. Bagian 5 ini rumpun model konvensional dan rumpun model Qur'ani. Nah, setiap model merujuk pada landasan filosofisnya ini, teoritisnya ini, pedagogisnya ini, prinsipnya ini, terus aplikasinya itu seperti apa. Nah, di sini kalian menyusun, ada contoh-contohnya di buku saya itu ya, langkah-langkahnya itu. Umpamanya menggunakan metode hiwar Qur'ani. Langkah-langkah penggunaan metode hiwar Qur'ani. Pertama, guru menyiapkan bahan dengan cara begini-begini. Yang kedua, yang ketiga, ya sampai ke evaluasinya. Itu langkah-langkahnya sampai di situ. Nanti kalian sempurnakan langkah-langkah yang saya tulis di sini. Ini kurang ini, silahkan, bagus itu. Bahkan saya berharap kalau ada yang biasa suka nulis begitu ya, dari metode rumpun metode Qur'ani khususnya yang saya tulis itu, di situ baru sampai 7 rumpun. Silakan kalian kembangkan lagi, ada metode apa lagi nih Qur'ani itu. Kemudian dari metode yang ada juga bisa disempurnakan, bahkan diharapkan dari metode itu bisa dirangkai menjadi sebuah model hiwar Qur'ani begitu. Itu yang saya harapkan. Setidaknya dari judul-judul atau tema-tema itu memberikan inspirasi kepada saudara-saudara untuk menyusun skripsi. Kan ada yang menulis implementasi model AMSAL dalam pembelajaran akhlak di SMP Anu. Ya, di skripsi itu. Ya, eksperimen ya, atau implementasi. Jadi pelaksanaan
metode ini. Jadi ada evaluasinya juga gitu ya. Itu diharapkan seperti itu. Jadi itu yang akan kita bahas ya. Nanti dibagi-bagi siapa yang membahas setengah semester ini metode konvensional, siapa yang membahas metode Qurani begitu ya. Tapi semuanya harus menguasai begitu. Cuman berbagi tugas begitu. Jadi harapan sebetulnya semuanya bisa tampil ya. Nanti 40 orang itu kayaknya bisa tampil. Ini kan baru pertemuan kedua ya. Nanti semuanya bisa tampil untuk menyajikan. Nah, baik kita bahas kembali ini landasan filosofis itu seperti apa, landasan teoritis itu seperti apa, landasan ini seperti apa. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari landasan filosofis. Landasan filosofis pentingnya metode pendidikan. Ini filsafat ya, filosofis berpikir filosofis. Naluri manusia pada umumnya dalam memahami segala sesuatu itu ingin gampang-gampang saja, praktis saja. Naluri manusia dalam memahami, begini ini redaksinya mungkin ini ya, kurang biar mudah. Naluri manusia dalam memahami segala sesuatu pada umumnya ingin gampang saja. Ya. Naluri manusia tidak pakai pada umumnya, udah inilah. Ini juga lebih praktis. Naluri manusia dalam memahami segala sesuatu inginnya gampang-gampang aja, ya praktis-praktis aja. Kan siapa yang mau bikin sulit, kan? Bahkan kemudahan kepraktisan itu sekarang sudah betul-betul dirasakan, bahkan digemari, digandrungi. Ujung-ujungnya negatifnya ada hedonis, gitu kan? Hidup hedon, pengen serba higienis, tinggal praktis, siap saji segala macamnya, ingin siap saji, apalagi banyak uang. Inilah kelemahan dalam kehidupan modern ini. Saya ragu kalian itu suka masak enggak di kosannya masing-masing. Kan carinya yang praktis, ke warteg aja deh. Ngapain masak lama-lama. Begitu selesai kuliah, tidak bisa masak. Begitu punya suami, aduh disuruh masak goreng telur tutung gitu ya. Masa suruh goreng telur jadi tutung gitu, jadi gosong. Nggak bisa goreng telur aja, nyeplok-nyeplok itu bisa. Bapak mah dulu dimimiti nyuci beras, ngaliwat sendiri. Itu baru keluar SD, itu di pesantren itu begitu, masak sendiri. Ya sekarang kalau si ibunya nggak ada atau nggak masak, udahlah, saya masak sendiri. Masak sendiri, biasa itu. Saya khawatir generasi sekarang ini, ya akhwat-akhwat ini nggak bisa, padahal sudah banyak kemudahan masaknya. Kenapa? Rice cooker ada, dikocok-kocok sedikit, simpen, cetrek, udah tinggal mateng aja. Ukurannya jelas. Dulu mah kadang gigih kene gitu, asak-asak ngaliwat gitu ya. Nah itu proses, itu pendidikan hidup itu ya. Kok ini ada di pesantren mah tak pernah mateng masak teh ya. Naon gigih kene geus beak dimakan, udah lapar gitu. Ya, itulah masa lalu begitu ya. Indah begitu rasanya. Sekarang ketika sudah banyak fasilitas, indah begitu ketika mengingat hal-hal lalu itu. Ditungku ya, jangan suruh sendiri ditiupon aku sampai ciramai panon dulu pada ini. Kadang nangis karena masih kecil ya, ingat ke emak, ke ibu, ke mahaji, mah cingkanya yang makan gitu. Tapi itu pendidikan itu ya, kemandirian itu di situ ya. Kemandirian dirasakan. Nah ini umumnya manusia itu praktis ya, tetapi dampaknya ya gitu, disediakan fasilitas jadi malas. Menurut para ahli ilmu pengetahuan, orang yang menguasai metodologi akan mudah menguasai dunia. Jadi supaya praktis itu apa? Ada metode, ada cara.
Ya, metode itu kalau dalam dunia pembelajaran bukan seperti apa namanya dalam teknologi, tapi teknologi itu penunjang. Metode ceramah itu masih tetap walaupun banyak teknologi kalau tidak diceramahkan jarang-jarang sekarang. Ayo kita dengarkan anak-anak cerek diam guru itu ceramah ngocoblak yang lain. Jarang-jarang, tetapi tetap komunikasi edukatif diperlukan. Ngomong-ngomong kayak begini walaupun virtual begitu ya. Kemudian menurut Imam Ali ada kaitannya juga ini ya. Orang yang menguasai bahasa satu kaum tidak akan mudah ditipu oleh kaum itu. Ya, ini kan juga metode berpikir ya. Jadi tidak akan mudah ditipu. Orang Medan di Bandung, tapi dia ngerti bahasa Bandung. Yang ngaherian mundek nipu mah bisa, sama dia paham ini maksudnya gini. Oke, berikutnya landasan teoritik pentingnya metode. Pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat akan efektif dan efisien terhadap waktu, tenaga, dan sarana. Jadi pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat, yang bagus, akan efektif dan efisien terhadap penggunaan waktu, tenaga, dan sarana. Ya memang jelas kan gitu ya. Praktis, ya efisien, karena apa? Sistematis, taktis begitu kan metode. Langkah-langkahnya jelas. Kemudian pendapat para ahli metodologi ada istilah at-tariqatu ahammu minal maddah. At-tariqatu ahammu minal maddah. At-tariqah metode lebih penting daripada substansi. Cek ahli metodologi ya tadi kan materinya masih sedikit tapi karena menyampaikannya bagus itu semuanya 100% pindah dari kepala guru ke murid. Nah, tinggal bagaimana mengembangkan si guru itu tentang penguasaan materinya, menambah investasinya, materinya. Artinya metode lebih penting daripada substansi materi gitu ya. At-tariqah ahammu minal maddah di sini itu artinya pembelajaran yang dilakukan tanpa metode yang tepat tidak akan diminati murid. Ya, muridnya bebalieuran teresep ngajarna untuk jelas gitu. Caranya tepat gitu ya. Dan belajar itu akan sangat melelahkan lagi ya. Ya, melelahkan untuk ini kita kan kalau mahasiswa beda karena tuntutannya beda ya. Mahasiswa itu kesadarannya tinggi, ingin tahu, ingin menguasai informasi materi belajar. Kalau anak-anak itu kan harus banyak dirayu, diolo begitu ya. Kadang ditakut-takuti, bukan muncul kesadaran muncul dari dirinya sendiri. Jenuh sendiri lari. Kalau orang dewasa tidak ya. Jenuh ya jenuh, tapi ini penting gitu kan. Itu cara berpikirnya seperti itu. Tetapi bagaimanapun walaupun ke orang dewasa kalau berkaitan dengan cara menyajikan materi itu dengan cara yang tepat ya mudah ditangkap, sistematis, runtut, maka menyenangkan walaupun dianggap itu materi itu berat. Nah, ini teoritisnya begitu ya, pentingnya metode itu. Sehingga materi pembelajaran tidak akan dapat ditangkap oleh murid dengan baik kalau metodenya tidak tepat. Ya, yaitu melelahkan sebagainya. Sebaliknya, kalau metodenya tepat, dirasakan oleh murid ringan, guru juga menyampaikannya ringan dan menyenangkan. Tadi seperti definisi tentang metode. Ya. Itu landasan teoritisnya pentingnya metode. Landasan pedagogisnya, ya, landasan pedagogisnya, metode merupakan bagian integral dalam upaya pendidikan Islam. Kedua kali menulisnya. Upaya
metode merupakan bagian integral dalam upaya pendidikan itu kan upaya kene dalam pendidikan Islam saja upayanya dihilangkan. Integral dalam pendidikan Islam. Integral ini antara kurikulum tadi, tujuan, materi, ya, bagian integral dalam praktek mungkin ya, praktek pendidikan Islam. Nah, gitu. Dalam praktek pendidikan Islam. Metode merupakan bagian integral dalam praktek pendidikan Islam. Keberhasilan suatu pembelajaran sangat ditentukan oleh minat, rasa senang, dan rasa nyaman murid. Untuk itu, ketepatan memilih metode menjadi hal penting. Itu di dalam kajian pedagogisnya, ya. Pedagogis itu pendidikan, pembelajaran. Jadi keberhasilan suatu pembelajaran apabila minat murid itu muncul, rasa senang muncul, rasa nyaman muncul, dan itu sangat tergantung pada ketepatan memilih metode. Ya, kalau tepat memilih caranya, ya dirayu dulu begitu, atau diiming-iming dulu, atau gimana itu caranya untuk meraih minat, rasa senang, dan rasa nyaman. Persiapan mengajar yang baik, salah satunya penguasaan materi dan pemilihan metode yang tepat. Ya. Ini perlu persiapan mengajar yang baik adalah, ya salah satunya adalah penguasaan materi dan pemilihan metode yang tepat. Guru mengajar tanpa metode akan melelahkan dirinya dan muridnya. Ya. Itu gurunya lelah, muridnya lelah kalau cara menyampaikannya tidak tepat. Prinsip-prinsip penggunaan metode. Memudahkan guru dan murid dalam menyampaikan dan menerima pelajaran, ya. Prinsipnya itu harus memudahkan guru dan murid dalam menyampaikan dan menerima pelajaran. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Memudahkan hal-hal yang dianggap susah. Terkena materi pembelajaran seperti matematik, fisika, kimia, rujit, tetapi sebetulnya ketika ada praktikum dan guru membimbingnya dengan baik, itu menyenangkan. Kalau dalam tema pendidikan agama, ya di SMA saya sering menyaksikan ketika PPL, itu materi yang disenangi oleh siswa itu biasanya berebutan ingin menjadikan pemerannya. Kan anak-anak yang SMA kelas 2, kelas 3 itu kemarijena centil ya, anak-anak ceweknya itu, cowoknya centol mungkin ya. Ketika membahas bab munakahat, oke, aku yang jadi pengantennya, kan gitu. Aku yang jadi pengantin laki-lakinya, aku jadi pengantin. Aduh, itu saya memperhatikan itu. Senang begitu ya. Berebutan gitu. Karena temanya itu. Itu Pak, enggak mulai dari pacaran dulu Pak, katanya ini materi munakahat ini kok jadi ngawur kemana-mana. Itu biasa kan anak-anak itu. Ya itu makanya saya bilang lagi centil dan cental begitu ya. Anak-anak itu lagi ekspresinya gitu. Nah, kalau di pendidikan agama ya itu. Atau bab waris, itu walaupun pusing ya karena ngelihat uang ya. Itu wah, senang nih. Atau bab ini, bab jenazah. Itu lagi praktikum memandikan mayat umpamanya. Ada juga yang agak nakal laki-laki, akulah siap jadi mayatnya, tapi jangan beneran katanya ya, nanti dikubur. Oh, ketawa begitu ya. Tapi jangan ini. Udah, guru-gurunya saya perhatikan aja, saya tidak banyak komen gimana cara kalian mengatasi itu. Karena apa? Itu kan proses ya, proses pembelajaran. Ada yang taktis juga menjelaskannya, ada yang gurau juga tapi kena begitu. Ya macam-macam. Nah, itulah metode di situ.
ada prinsip ya, menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan alat yang sesuai dengan pernikahan. Likulli maqamin maqal. Ini jadi harus tepat gitu ya di sini. Setiap pembicaraan itu harus juga makomnya tepat. Gitu. Khotibun nas ala qadri ukulihim. Ini hadis-hadis ini ya. Khotibun nas ala qadri ukulihim. Ceramahilah khotibun nas itu. Ajarilah manusia itu sesuai dengan kapasitas akalnya. Jadi harus nyambung, intinya malah prinsip-prinsip penggunaan metodologi itu harus nyambung dengan audennya, dengan muridnya. Metode harus sesuai dengan bahan ajar. Jadi disesuaikan ya. Jadi bukan bahan ajarnya menyesuaikan metode, tapi metode bagaimanapun harus menyesuaikan bahan ajar. Makanya menurut ahli madah, kalau tadi yang ini nih ya, at-tariqo ahamu minal madah menurut ahli Toriko, menurut ahli madah mah tidak. At-tariqo tu ahamu minal madah. Jadi at-tariqo tu ahamu minal madah. Kalau ahli madah, al-madah tu ahamu minat tariqo. Materi lebih penting daripada metode. Itu menurut para ahli materi, begitu ya. Buat apa menguasai metode kalau materinya tidak dikuasai? Demikian pula menurut ahli metodologi, buat apa menguasai madah yang banyak tetapi tidak bisa menyampaikan. Jadi yang pinternya guru terus muridnya tidak nangkep, muridnya tidak paham, itu juga berbahaya begitu ya. Nah, saya perlu menyampaikan ini dalam prinsip-prinsip pembelajaran ini ada, boleh Anda tulis ya di sini, ada 3, ini sebagai pengetahuan sajalah. Ini di sini teh ada, ini ahli madah ya. Nah, boleh satu bikin saja aja lah, bikin satu ini bikin di sini ya, di bawah ini jadi. Ada istilah juga ini ya, istilah juga. Kecilkanlah. Supaya menjadi bahan perhatian kita saja. Nah, di sini nih. Saya tulis. Kalau itu ahli madah ya, ahli metode. Itu metode yang di atas itu ya. Kemudian ada ahli materi, substansi materi. Kemudian di sini juga ada ahli pendidikan lah secara utuh. Ada istilah-istilah yang menarik untuk dipelajari. Yang ganti warnanya. Nah, kalau di atas itu at-tariqo ahamu minam madah. Tariqotu minal madah. Kalau yang ini bukan al-madatu ahamu minat tariqoh. Nah, kalau ini yang ketiga ini ahli pendidikan itu bukan ahli psikologi pendidikan sebenarnya. Himmatul mudarris ahammu min huma. Jadi kalau yang pertama itu ahli thariqoh mengatakan metode lebih penting dari materi. Ahli materi lebih penting daripada metode. Kalau ahli psikologi pendidikan mah tidak begitu. Himmatul mudarris ahammu min huma. Himmah itu komitmen ya. Semangat, komitmen guru
lebih penting daripada penguasaan materi dan metode. Berarti kan akhlak di sini ya. Jadi menguasai metode hebat, tapi komitmennya jelek. Menguasai toriko juga tidak berarti kalau himmah mudarisnya jelek. Jadi ada pernyataan himmatul mudarris ahammu min huma. Komitmen guru jauh lebih penting daripada penguasaan dua itu. Kenapa? Ya itu tadi. Gurunya hebat, metodenya, tetapi tanggung jawabnya kurang. Gurunya hebat menguasai materi, tapi tanggung jawabnya kurang. Ya ngajarnya nggak serius gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menguasai semuanya. Intinya itu. Metode kuasai, materi kuasai, komitmen terlebih lagi. Karena mengajar itu bagi kita mah ibadah. Nah itu, mengajar itu ibadah. Jangan dianggap hanya mencari uang, ibadah. Oke, ya. Jadi yang terakhir ini dari tema tadi 5. Tema kelima, jenis-jenis metode pendidikan. Saya ulangi tadi dari atas itu 5 jenis. Nah ini ya 5 aplikasinya nanti dalam praktek Anda. Landasan teori, landasan pedagogis, prinsip-prinsip, dan jenis. Ini yang kelima, jenis ya. Prinsip, nah jenis metode pendidikan Islam. Secara garis besarnya ada 3 jenis metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Metode konvensional, tradisional begitu ya. Seperti ceramah, diskusi ini kan sejak dulu. Kemudian ada jenis modern dengan menggunakan media metode caranya itu pokoknya full teknik. Jadi cara-cara itu sangat modern gitu ya. Nah, kemudian ada jenis metode yang diambil dari nilai-nilai Al-Quran yang diaplikasikan dengan tuntutan kemajuan teknologi, metode pendidikan Quran. Jadi 3 jenis ya. Nanti bisa didiskusikan lebih panjang metode konvensional, bagaimana metode konvensional didukung oleh teknologi canggih, apakah ini bisa hilang jenis metode modern ini? Ya terserah, karena modernisasi itu tidak stagnan, terus berkembang, terus maju. Sekarang dengan virtual itu segala macam bisa dijangkau begitu kan. Nah, ke depan mungkin lagi ada chip-chip tertentu yang bisa mengcover semua kebutuhan manusia begitu untuk lebih mudah lagi. Kemudian yang ketiga, jenis Qur'ani, diambil dari nilai-nilai Al-Quran Sunnah yang diaplikasikan terutama dalam dengan metodologi, dengan bantuan teknik ya, teknologi kemajuan. Itu jenis-jenis metode yang kita akan pelajari. Ini aja sebetulnya 2 jenis, konvensional dan jenis Qur'ani. Metode modern itu kan bisa masuk sana, bisa masuk sini, artinya ini sarana kecanggihan teknologi, bisa mendukung metode Qur'ani, bisa mendukung metode konvensional. Ini salah satu bentuk ketika melihat situasi di kelas seperti ini, tentu jangan lantas senang ya. Wah, anak-anak ini menurut semua, padahal di bawahnya ini tunduk-tunduk itu, padahal di bawahnya HP lagi main game. Ya, sepertinya asik begitu ya. Ya, yang terkontrol itu di kelas bisa terjadi kejadian seperti itu. Gurunya asik aja, wah ini senang anak-anak itu jempling, repeh begitu ya, rapih. Tetapi apa yang mereka pikirkan belum tentu menyimak pelajaran dari gurunya. Terlebih lagi kayak belajar virtual begini ya nggak tahu berapa persen yang mendengarkan suara saya juga atau yang memperhatikan ya. Apalagi ini di kelas saja bisa terjadi. Anak-anak bisa perhatiannya kemana saja. Yang lebih mengerikan, makanya saya
Eh, kalau di IPAI alhamdulillah belum pernah terjadi saya. Lagi ngajar ada cengengesan di belakang. Di IPAI mah belum pernah terjadi. Saya lagi ngajar ada cengengesan main HP. Tapi ketika ngajar PAI atau seminar itu seringkali kejadian itu. Saya tidak membiarkan mereka terbiasa seperti itu. Dan itu pembelajaran satu kelas. Saya sinir dulu, masih nagen aja. Disinir-sinir itu masih nagen aja terus. Dia asik dengan dunianya saat itu. Kemudian saya tegur agak keras, masih. Akhirnya saya usir. Keluar kamu. Saya tidak butuh kamu. Keluar sekarang juga. Geger kelas itu ketika kita bertindak begitu. Keluar, saya tidak mau, saya coret kontrakan kamu dengan mata kuliah saya. Jadi bahan perhatian itu. Masih Bapak itu galak banget. Ya, karena sudah bertahap itu diingatkan anak itu masih, padahal kan dewasa kan anak mahasiswa. Apalagi di seminar ya, sudah tingkat 3. Ini saya bilang kurang ajar kasarnya kan itu, ini anak itu tidak menghargai ke guru, ke dosen, padahal dan tidak menghargai teman-teman. Saya usir itu. Dan akhirnya dia keluar saat itu. Setelah keluar, ya ini cerita lah ya, cerita pengalaman. Setelah keluar, dia WA minta maaf apa saya ini. Saya biarkan aja sampai melalui ketua kelasnya. Minta kelasnya, minta maaf segala macam. Saya sebetulnya udah memaafkan saat itu juga, cuman ini pembelajaran anak macam gini mau diapakan gitu. Akhirnya clear gitu. Dia 2 minggu berikutnya menghadap saya, Pak, mohon maaf, saya ini memang kenapa saya melakukan, kamu melakukan itu. Dan kebiasaan kamu ternyata menurut teman-temannya orang itu bukan hanya mata kuliah Bapak saja, Pak. Oh, ini ada masalah pada anak itu. Ketika saya dikasih tahu anak itu suka begitu, saya tidak marahi, bahkan saya sayangi. Sini nak, sini. Kamu itu ada masalah. Apa sebenarnya masalah yang kamu hadapi? Ini kayaknya serius. Ternyata masalah keluarga. Jadi pengalihan perhatian anak itu, ya jadi itu pokoknya cari yang suka, senang-senang aja karena merasa di rumahnya tidak ya terkucilkan atau apalah, dia cerita ini udah saya tidak perlu, saya tahu kamu itu ada masalah. Masalahnya ya tidak perlu saya ungkap, tetapi kamu merasa dikucilkan dan mencari kepuasan sendiri, dan itu berbahaya gitu orang-orang itu. Ini di SD juga atau di SMP masih ada gitu. Ada anak cemerut aja, sigana teh nurut, padahal dia itu tidak blank aja, tidak ngerti apa-apa. Itu harus diperlakukan khusus dalam metode pembelajaran itu. Dipanggil, dimotivasi. Nah, itu tugas guru di situ. Dimotivasi, bahkan dirayu, dicandain sedikit, segala macam. Akhirnya muncul motivasi belajarnya. Nah, itu di anak lebih banyak. Cuma kompensasinya, kalau di anak-anak paling nangis atau rada ngawur-ngawur perilakunya. Kalau di mahasiswa ya diantaranya itu. Mengalihkan perhatian dengan ini akhirnya tidak memperhatikan lingkungan, di mana dia bicara, di mana. Nah, kemudian situasi belajar berikutnya ada yang seperti ini ya, semuanya aktif ya, semuanya aktif. Nah, guru senang ya, berarti ini ada komunikasi guru dengan murid itu baik. Contohnya aja, orang yang mengerti atau orang yang mengikuti itu bertanya ya. Problematika bertanya, kadang enggan, takut salah. Nah, itu juga harus dimotivasi. Ayo, silakan yang bertanya. Enggak apa-apa, tanya apa aja. Nah, mulai dia masuk pelan-pelan ke
kesempatan bertanya, kelihatan sekali siapa yang memperhatikan, siapa tidak. Kalau yang tidak bertanya itu juga tidak berarti dia tidak paham, gitu kan? Ada yang malaslah bertanya karena saya sudah paham ini semuanya, udah selesai. Gitu. Jadi tidak bertanya itu tidak selamanya tidak dianggap tidak mengerti, atau sebaliknya mengerti semua, padahal sesungguhnya banyak yang perlu ditanyakan. Nah, sekarang ada kaitannya dengan penggunaan media tadi ya. Ini teori ini kan, penyampaian saya ini masih banyak bersifat teoritis ya. Nah, contoh ini penggunaan media ya sebagai metode media sebagai metode pembelajaran efektif. Jadi penggunaan media sebagai cara untuk menyampaikan pembelajaran secara manfaat media pembelajaran meningkatkan hasil PBM. Ini manfaatnya banyak ya. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Ini media ya, fungsi media. Bahan pengajaran akan lebih jelas dapat diterimanya. Ini fungsi media. Contohnya ini sederhana. Saya menampilkan PPT ini dengan tulisan saya itu jauh lebih menarik dengan PPT karena tulisan saya jelek ya. Capek membacanya, tulisan saya jelek gitu ya. Tapi ketika melihat ini Anda bisa baca sendiri, jelas semua kan tulisan komputer ini ya. Bahan mengajar lebih jelas, dapat kreasi, tidak hanya berkomunikasi verbal. Jadi bisa tanya jawab, bukan begitu ya. Kemudian siswa lebih banyak melakukan aktivitas indranya, tidak hanya mendengar semata. Paling tidak sekarang aja dalam proses sekarang ini. Anda kan melihat PPT. Anda mendengarkan, melihat, dan menyimak kan gitu ya. Dalam hal menyimak, mendengarkan, membaca itu ada teorinya juga ya. Nah ini ya, menyimak, membaca, mendengar. Ini hasil penelitian. Hasil belajar dapat dilihat dari pemanfaatan panca indera secara maksimal. Ini hasil belajar ya. Bisa dilihat dari pemanfaatan panca indera kita secara maksimal. Punya mata, punya telinga, manfaatkan semua potensi yang Allah berikan itu untuk menyerap informasi. Hasil penelitian Vernon, 10% hasil baca. Kalau Anda membaca begini, itu yang terserap hanya 10% materi yang kita baca itu. Hasil mendengar lebih besar. Anda jangan membaca, mendengarkan saja. Ya, mendengarkan aja informasi. Oh, langsung bisa menangkap. Karena kalau membaca, fungsi indera kita ini kan kayak mata ke situ. Kepala juga berpengaruh, otak kita juga dipengaruhi. Kelelahnya mata, kepala juga mikir, jadi capek. Ya. Tapi kalau mendengar, mungkin mata diem, bari merem juga bisa kan mendengarkan, memperhatikan kan begitu ya. Jadi panca indera kita tidak terlalu ini. Kemudian hasil melihat pencerong aja begitu ya. Nah, melihat konsentrasi itu disimak langsung ya. Langsung. Kalau membaca kan mengucapkan ya. Kalau melihat itu mutola'ah ya. Kemudian hasil lihat dan dengar, dilihat dan didengar ya. Itu sudah 50%. Lihat, dengar dan katakan. Wow, paling ini ya. Apalagi lihat, dengar, katakan, kerjakan. Itu sudah 90%. Daya serapnya itu nempel begitu ya. Itulah teori ini hasil penelitian. Kemudian nah ini piramid. Ini contohnya beginilah, lebih gampang ya. Kalau tadi deskripsi. Kalau ini visualisasi. 10% baca, 20% dengar, 30% lihat.
Lihat dan dengar 50%, katakan 70%, katakan dan lakukan 90%. Ya, berbuat. Kalau ini visual ya. Modus verbal, visual, kemudian perbuatan, action ya. Nah, itu. Kita kembali ke sini, contoh ya. Fungsi media ini contoh. Seorang guru ingin menyampaikan kepadatan penduduk di kota dengan berbagai problematikanya. Sang guru akan mudah menjelaskan melalui visual berupa gambar atau foto atau film daripada hanya cerita. Menjelaskan kepadatan di alun-alun ya atau di Bandung gitu ya. Umpamanya kita ngajar di lembur di kampung gitu. Wah, di Bandung itu padat gini-gini. Pokoknya sekian meter mobil itu hanya 2 meter antara mobil dengan satu dengan mobil lain. Terus belum lagi motor. Wah, pokoknya hiruk pikuk. Capek sampai berbusa-busa guru menjelaskan itu kan. Situasi di mana murid itu tidak tahu begitu ya, hanya dengan cerita, apalagi mindsetnya atau dunianya belum nyambung ke situ. Tapi ketika Anda gambarkan, tayangkan, ini fungsi media, tayangkan dengan apa? Foto saja tuh, tinggal di Bandung Mamode itu, apalagi kalau film, film tuh kesibukan di kota Bandung kayak begitu. Zaman corona aja sudah mulai padat lagi sekarang. Alhamdulillah sudah normal, berarti kan kalau sudah padat orang sudah tidak ya takut-takut banget lah dengan itu, biasa-biasa saja gitu ya, dengan isu-isu corona itu biasa saja kan gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai masyarakat berubah berpikirnya gitu ya. Nah, itu diantara kemudahan visual atau menjelaskan sorga dan neraka gitu ya. Sorga dan neraka kalau dijelaskan dengan ini ini kan visualisasi namanya ya, karena belum jelas, ada beda lagi dengan menggambarkan kota Bandung kesibukan dengan ke kengerian di neraka dan kesenangan di sorga. Beda lagi, ini hanya visualisasi saja kalau itu mah ya, sorga neraka. Tapi ada yang lebih sederhana. Seorang guru ingin menjelaskan tentang pemanasan global yang berpengaruh pada perubahan iklim. Untuk menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan hidup, ya, itu ditayangkan, inilah pengaruh dari pemanasan global. Akibat apa? Akibat kita tidak menjaga lingkungan hidup, nebang pohon sembarangan dan seterusnya gitu ya. Guru menayangkan foto-foto tentang kerusakan alam, hutan gitu. Karena buang sampah sembarangan macam-macam itu, nah, mengakibatkan pemanasan global dan akibatnya seperti ini. Nah, ada yang menarik dalam cerita ini ya, sorga dan neraka, yaitu mungkin Anda pernah membaca share dari teman tentang, atau di YouTube itu ada si bintang film yang seronok itu ya. Aku mau pengen ke neraka katanya gitu. Di neraka itu banyak bintang film internasional loh. Gua mah nggak mau lah bergaul ketemu bintang film lokal, padahal dia juga artis. Gua mau pengen yang internasional lah. Senang di neraka mah banyak temennya gitu. Ini kan pelecehan itu. Ya, orang macam itu kan orang gila gitu ya. Orang gila, lihat aja nanti orang itu tidak akan beres gitu. Banyak orang mendoakan, kurang ajar ini artis macam apa gitu ya. Karena kesombongannya itu dia. Nah itu dia menggambarkan di neraka itu gambaran dia gitu, karena dia tidak belajar agamanya juga nggak tahu agama apa itu orang itu. Saya tidak simpati juga sebetulnya ke artis model gitu ya. Penampilannya juga nggak seberapa ini, tapi sombongnya minta ampun gitu ya. Itu kan ilustrasi dia mungkin. Kenapa? Karena yang namanya ustadznya juga ada. Ustadz gadungan ustadz murahan itu cengengesan
menjelaskan sorga dengan guru cengengesan gak keruan, boro-boro takut dengan neraka, boro-boro senang ke sorga, hanya bahan gurauan saja. Nah itu kita tidak perlu begitu ya, menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang seperti itu. Nah, ini juga gambaran teori tentang serapan learning piramid gitu ya. Learning piramid itu belajar dengan menggunakan teori ya piramid. Semakin mengerucut ya kemampuan kita, sedikit yang dimanfaatkan potensi yang ada di diri kita, itu semakin kecil perolehannya. Teori yang di atas ini, saudara, atau yang ini, itu terbantahkan oleh temuan Syekh Ali Jaber, Allahumma gfirlahu, tentang cara mudah menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana beliau lebih menekankan kepada penglihatan, ya. Kan ada yang mungkin yang sudah share screen di YouTube. Kalau mau menghafal, Syekh Ali Jaber, temuan ini, memori kita ini katanya luar biasa bisa menangkap. Mata ini pokoknya dipencerong aja. Coba kalau Anda mau mencoba, ya kan kewajiban Anda juga, mungkin ada yang sudah hafal berapa juz sekarang. Ini mau bisa dipraktekkan ini, metode ini. Saya membaca di YouTube itu tentang ya saran beliau, Syekh Ali Jaber, dan dipraktekkan beliau di jamaahnya. Manggil bapak-bapak. Bapak udah bisa baca? Bisa. Coba Pak. Baca. Bacaannya ternyata belum begitu bagus. Yang sesuai dengan kemampuan membacanya. Bapak sudah hafal? Belum Pak. Coba pilih sekarang satu ayat. Mana saja yang belum hafal. Pilih dia, dibuka. Kebetulan ayatnya tidak terlalu panjang. Coba Bapak lihat, saya kasih waktu 1 menit. Konsentrasi Bapak ke itu. Tidak usah diucapkan, Pak. Lihat saja. Lihat, konsentrasikan. Si Bapak itu ngikutin. Ya, terus ya dilihat. Kemudian tutup, sudah 1 menit. Coba Bapak baca apa yang Bapak ingat. Ya, hasil penglihatan itu. Karena memang konsentrasi melihat itu, tulisannya kayak begini, dia hafal separohnya. Coba, 1 menit bisa hafal separohnya. Ini menarik ini metode ini. Kalau Anda mau coba, silakan. Buka, praktek aja. Ayat yang belum hafal sama sekali, lihat, tapi jangan ngawur kemana-mana, fokus aja ke 1 ayat itu. Kalau perlu ditutup yang lainnya, lihat itu. Atau biar mempengaruhi bahwa fleksibilitas gitu ya, dibuka saja tapi penglihatan kita fokus ke ayat itu. Tidak usah 1 ayat langsung, separuhnya saja dulu. 1 menit cobaan. Aja lihat aja. Ini apa, rekam gitu, istilahnya rekam dengan memori kita, rekam. Kalau tidak cukup 1 menit, tambah 2 menit lah. Rekam terus saja. Setelah itu tutup dan ucapkan oleh Anda apa yang terekam di kepala itu. Itu metode ya. Nampaknya itu praktek Syekh Ali Jaber itu memang iya sih Bapak. Iya juga ya. Saya bisa cepat nih hafal kalau begini. Nah, asal tadi bacaannya sing bener lah. Kalau bacaannya salah, bacaannya keliru, susah merubahnya kembali, meluruskannya kembali. Maka wanti-wanti, bacaan tajwidnya yang benar. Saya teringat dulu waktu di SD, ketika mau pulang, Bu Guru itu ngajak berdoa. Apa doanya? Karena Bu Gurunya juga bacaannya nggak benar, kurang pas gitu ya. Terus sampai sekarang itu terngiang. Ayo anak-anak kita pulang. Sekarang sudah selesai pembelajaran. Sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4. Masih gitu. Apa yang dibaca? Surat Al-Asri. Bacaannya gimana? Wal asri innal insana lafi husrin.
Itu kata gurunya, ya kita ikutlah. Wah, Sri, mana panjang di situ kalau tajwidnya. Inal insana. Itu dirubah itu susah. Karena sudah nempel sejak kecil. Nah, itu perlu, maka untuk itu bacaannya yang benar dulu sebelum dihafal. Begitu. Ya, saya kira ini yang terakhir ini kembali ke ini ya. Oke lah, media udah cukup. Ini slide terakhir nih. Metode konvensional ya. Nah, metode konvensional itu ya. Dalam metode konvensional terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran PAI, diantaranya metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi. Oh, banyak sekali begitu ya. Nah, nanti setengah semester ini kita konsentrasi ke metode konvensional ya, metode konvensional. Kemudian setengah semester berikutnya ke metode Qur'ani ya. Tentang pengertian model yang saya jelaskan, Anda harus membacalah buku itu, buku metode pendidikan Qur'ani ya judulnya, dalam pembelajaran PAI. Itu silakan Anda pelajari di situ bagaimana langkah-langkah konvensional, langkah-langkah metode Qur'ani. Nah, selain metode konvensional ada juga metode khusus yang membelajarkan PAI yang disebut metode Qur'ani. Di antaranya ada metode Amsal, Kisah, Targhib, Hiwar, Uswasana, Tajribi. Nah, ini temuan almarhum Profesor Abbas ya, Tadabbur Al-Qur'an, metode Tadabbur Al-Qur'an katanya. Tadabbur Qur'ani. Ini disertasi beliau ya, dimasukkan ke sini ya. Kalau memang Anda mendapatkan lagi yang lain metode Qur'ani apa, silakan ya. Tapi ini yang sudah jelas rujukannya, ada bukunya, silakan ini dipelajari. Saya kira itu materi perkuliahan hari ini, dan ini pengembangan rumpun metode pembelajaran. Dari 2 rumpun metode pembelajaran PAI dapat dikembangkan menjadi 2 rumpun model konvensional dan model Qur'ani. Dari metode itu bisa menjadi model. 2 rumpun metode ini yang akan kita pelajari dan kita kembangkan menjadi model-model pembelajaran PAI. Itu diharapkan ya. Saya mendorong saudara-saudara, kalau ada yang minat untuk mengembangkan ini dari metode menjadi model, konsultasi, dan saya siap memfasilitasi kalau umpamanya konsepnya bagus. Jadi buku begitu karangan Anda, saya pengantar aja cukup begitu kan, tetapi konsepnya harus jelas ya. Umpamanya model hiwar Qur'ani atau model kisah Qur'ani. Itu saudara, kalau kisah saja ya, kisah di dalam Quran itu banyak sekali. Kenapa Allah mengkisahkan Ibrahim tidak ditulis dalam surat Ibrahim semuanya? Tidak kan? Di surat Baqarah, di surat Ali Imran bercecer itu. Apa maksudnya itu? Nah, itu kisah Quran itu seperti itu. Di dalam Quran tentang sejarah yang paling lengkap, runtut, itu adalah Nabi Yusuf. Ditulis dalam surat Yusuf, tetapi tidak ngagelayeur dari ayat 1 tentang kelahiran, 2. Memangnya Quran itu kitab sejarah? Bukan. Nabi Yusuf juga itu yang paling lengkap. Cerita penabi itu Nabi Yusuf yang ditulis di dalam surat Yusuf. Tapi tidak hanya dalam satu berurutan begitu, loncat-loncat juga. Ada maksudnya. Ahli metodologi, ya, ahli metode pembelajaran menangkap ayat itu tidak latah, tapi diinterpretasi, digabung, dianalisis menjadi sebuah
metode cara menyampaikan materi kepada murid. Diadopsi dari cara Allah menyampaikan informasi Islam kepada Nabi Muhammad untuk ditransformasikan oleh Nabi Muhammad bagaimana Muhammad menyampaikan materi Islam, mengajarkan Islam kepada umatnya. Begitu saya berani menyebut ini metode Quran gitu. Karena menganalisis ayat-ayat Quran, jangan melihat ayat itu sebagai ayat semata. Ahli pendidikan itu melihat, oh ini ada sesuatu. Kenapa titik kulminasinya kok di sini menceritakan Nabi Ibrahim itu? Ya, coba kan. Kemudian rasionalitasnya juga metode untuk pengembangan cara berpikir. Metode apa? Hiwar. Hiwar itu dialog, debat bahkan ya. Nabi Ibrahim berdebatnya itu dengan bermacam-macam. Ada dengan bapaknya, dengan Raja Namrud, bahkan ada hiwar atifi, ya, dialog dengan Allah, dengan Raja Namrud umpamanya. Ini di dalam hiwar ini ya, metode hiwar dengan Raja Namrud. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu itu? Tuhan saya itu Allah. Siapa Allah itu? Alladzi yuhyi wa yumit. Dia yang sanggup menghidupkan dan mematikan. Kata si Namrud, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa hanya sekadar menghidupkan dan mematikan. Coba lihat begini, dia praktekkan. Ada orang yang mau dieksekusi, dipanggil dari penjara. Ini coba saya bisa matikan ini. Bunuh. Yang satu kata memang mau dieksekusi. Satu lagi mau dieksekusi, tapi untuk menunjukkan kesombongan Namrud, biarkan dia, lepaskan dia. Tuh, Ibrahim, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Walaupun itu tidak benar, yang dimaksud Ibrahim bukan begitu kan, tapi karena kesombongannya. Ya katanya, coba apalagi kehebatan Tuhanmu itu. Ibrahim dialog dengan Jagger begini katanya tidak masuk akal. Ya udahlah, saya cari lagi ini. Coba kamu jawab, begitulah kira-kira. Ya oke, kata Ibrahim. Tuhan saya itu dia yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Coba kalau kamu mau mengaku seperti Tuhan, coba perjalankan dari barat ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Bingung si Namrud itu ketika di situ. Ya, tidak terjangkau kan membalikan itu. Nah, gugurlah argumen-argumen Namrud dengan hiwar jadali namanya itu. Mujadalah. Tapi ketika masuk ke hiwar wasfi atau atipi, dia berdialog dengan Allah. Robbi arini kaifa tuhyil maut. Tuhan, aku susah menangkap bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang sudah berserakan, sudah mati sejak Nabi Adam. Kata Allah, apalam tu'min? Apakah kamu tidak beriman Ibrahim dengan kekuasaanku itu? Qalu bala, bukan begitu ya Tuhan. Lihat ma'inna qalbi, untuk menenteramkan hati saya. Karena akal saya belum bisa menerima. Orang sudah mati berserakan, kok bisa dikumpulkan lagi? Bisa satu lagi. Kemudian Allah memberikan, masuk ke Amsal. Memberikan tamsil. Contoh, beginilah ilustrasinya Ibrahim. Ambil 4 ekor burung oleh kamu. Simpan di 4 lembah. Kamu cincang-cincang kayak gitunya. Kemudian simpan di 4 lembah. Lantas kamu panggil dari lembah itu. Niscaya burung itu akan serempak datang menemuimu. Nah itulah kami, kata Allah. Kami memanggil manusia yang sudah berserakan sedang Adam. Kami kumpulkan lagi bagikan burung terbang menghadap. Begitu. Oh ya Allah, terima kasih. Nah itu hiwar itu ya, dialog. Nah itulah menariknya metode Quran itu di situ. Makanya kalau saudara baca serius gitu, analisis gitu, insya Allah menarik gitu. Nah itulah saya kira materi kuliah.
ada waktu sedikit, silakan kalau ada yang mau bertanya dari apa yang saya sampaikan ini. Saya ingin kalian melaksanakan tugas untuk presentasi nanti ke depan itu betul-betul paham dulu gitu konsepnya. Makanya silakan di, di dipelajari, atau ada hal-hal yang tidak paham, tanyakan langsung, silakan. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Izin Ini Pak. saya tutup dulu sesi. Ya, Maaf, silakan. waktunya sudah habis Pak. Ya, Udah ada dosen yang sedang lagi menunggu Pak. oh ada kelas lain ya? Siapa Oke. betul Pak? Oke, kalau begitu kita tutup saja ya. Ada mata kuliah lain ini ya. Baik, terima kasih. Minggu depan mungkin masih pengantar, sudah bisa dibagi dulu aja lah siapa yang mau membahas metode konvensional ya. Kemudian nanti setelah itu metode Qur'ani. Nanti dengan Pak Iman membagikan tugas-tugasnya itu ya. Baik, sampai jumpa minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.